Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pada video kali ini, saya dari Warung Kreator mewakili dari tim akan membahas tentang tanaman bonsai dari pohon kelapa ya. Di sini saya bersama yang punya perusahaan tanaman hias di daerah Dailuhur, yang bernama Bapak Egi. Langsung saja Bapak Egi. Halo Bapak Egi. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya sebelumnya terima kasih kepada channel Warung Kreator ya yang sudah mau menyempatkan waktunya mengunjungi ya koleksi-koleksi saya untuk untuk kita bahas bareng-bareng buat inspirasi teman-teman di rumah semua. Ya. Langsung aja ya Pak Egi ya. Oke, siap. Kita menuju ke tempat tanaman hiasnya yuk. Oke. Oke. Langsung aja Pak Egi. Ini untuk bahan bonsai yang ini ukuran segini tuh prosesnya gimana Pak Egi? Apa butuh waktu berapa lama gitu untuk bonsai yang seperti ini nih? Ya, jadi ini masih bisa disebut bahannya ya. Jadi bisa disebut masih tunasnya. Jadi saya dari pertama pengupasan bahan kelapa otomatis yang sudah matang di pohon ya. Yang sudah matang di pohon saya kupas sampai tumbuh segini kira-kira kurang lebih 3 minggu. Saya lakukan cara penyumpupan sampai segini itu kira-kira 3 minggu. Dan ini bahan kelapa Dari kelapa apa ya? gading orange, yang orange ya, yang orange. Beda sama ini ya. Beda ini yang Warnanya gading, beda ya, ini hijau ya. ya, bukan, ini yang gading kuning, Oh, bukan kelapa sayur saya ya. tahu. Tapi kalau teman-teman di rumah yang mau mencoba, kalau nggak punya bahan buat bikin bonsai kelapa dari bahan kelapa gading, pakai kelapa sayur juga bisa. Yang penting 100% matang di pohon. Jadi kayak gini, saya mau nanya nih, kan yang ini udah tumbuh daun ya. Nah, untuk proses tumbuh daun bisa kayak gini nih, ini bagaimana Pak Egi prosesnya? Jadi tadi kan seperti ini ya, contohnya seperti tunas seperti ini, kita lakukan penyayatan tunas, penyayatan ya, disayat tunas. Pantesan bisa kayak gini ya, ini bekas sayatan ya. Iya, pakai sayatan. Nanti kalau ini sudah mengering sempurna mengering, kita bersihkan. Jadi pemanfaatan cara penyayatan seperti ini tuh agar si daun tidak tumbuh ke atas, jadi bisa mengkerdil. Nah, contohnya seperti itu. Kita lakukan cara penyayatan awal. Pak Egi nih, kan ini udah tumbuh daun ya, udah beda-beda nih tumbuh daun ini. Nah, untuk proses tumbuh daun seperti ini perlu waktu berapa lama nih Pak Egi? Mohon jelaskan ya. Yang pertama ini ya, saya jelaskan dulu dari sini. Ini kan kurang lebih setelah penyayatan itu 1 minggu sudah seperti ini ya, 1 minggu. Kita lakukan pembersihan ya, kemudian kita rawat ulang, setiap hari disiram dengan air. Nanti jadinya itu seperti ini. Setelah kita lakukan penyayatan kita ya, ini kurang lebih sama seperti ini. Nah, saya sayat sudah dibersih. Nanti setelah daun keluar baru kita lakukan penyayatan lagi untuk lebih rapi ya, untuk mempercantik tampilan di batangnya. Ini waktunya berapa minggu atau bulan kan? Kurang lebih ini 3 minggu setelah melakukan penyayatan mawar dari tadi ya, dari bahan yang seperti tadi. Ini juga sama Disayat lagi. ya, ini juga bekas saya sayat. Ini bekas saya sayat juga. Ini kurang lebih 3 minggu sama seperti ini, seperti yang ini. Dan kalau yang ini kurang lebih 1 bulan ya. Nah, kok ini ada apa sih ini? Masih ada tapas ya. Karena sengaja ya saya buat seperti ini, saya buat motif seperti ini supaya nanti pas kita angkat, jadi kan ini mau saya angkat lagi nanti
setelah akarnya tumbuh banyak dan kuat, nanti posisi si batok sama tapas ini kita bikin di atas. Jadi seperti terapung ya, terapung. Nah ini juga bekas sayatan, saya sayat karena cara merawat bonsai kelapa itu yang pertama harus rajin ya, tekun, rutin ya. Yang kedua kita harus tahu sifat kelapa. Nah contohnya seperti ini kan pelapis yang menutup bahan daun yang mudanya. Kalau kita tidak sayat, otomatis bahan daun yang muda ini akan tumbuh ke atas. Ya nggak kayak gini. Nah contohnya seperti ini. Kalau kita sayat bahan pelapis ini, hasilnya seperti ini. Jadi nggak ke atas, otomatis dia akan mengecil dengan sendirinya. Ini juga bahan kelapa gading yang kuning, sama seperti yang ini, kurang lebih umurnya 1 bulan dari penyayatan mawar. Hasilnya seperti ini juga bekas saya sayat ya. Nanti saya akan perlihatkan cara penyayatannya buat teman-teman semua. Ini juga bekas saya sayat 1 bulan ya, nggak salah ya, kurang lebih 1 bulan. Nah kalau yang ini jenis kelapa gading orange. Kebetulan ini belum saya sayat. Ini kira-kira umur 2 bulan dari penyayatan awal sampai tumbuh beberapa dahan ya, beberapa daun. Ini 2 bulan kalau nggak salah. Nah contohnya seperti ini Mas. Jadi kalau kita nggak ambil pelapis ini, kalau kita tidak sayat, nah dia akan perlahan-lahan tumbuh ke atas. Jadi tidak ke samping atau intinya tidak akan bisa mengkerdil kalau kita tidak ambil pelapis yang ini. Ini umur 2 bulan kalau nggak salah. Sama jenis kelapa gading orange, ini umur 2 bulan juga. Jadi kelebihan dari kelapa gading orange ini yang pertama dari warna batangnya itu menarik ya, kalau bisa kita lihat menarik, berwarna merah, beda dengan kelapa yang biasanya. Gimana nih yang proses paling matang, itu proses paling akhir untuk dipasarkan? Proses paling akhir untuk dipasarkan sebenarnya ini juga belum 100% buat dipasarkan ya, karena ini belum terlihat menarik. Nah dan ini kenapa saya batoknya itu saya timbun dengan tanah, karena saya akan buat motif dengan motif grounding akar. Jadi nanti setelah akar ini tumbuh panjang ya, cukup panjang dan cukup banyak, nanti ini saya akan angkat ke atas. Jadi posisinya dia nanti batok ini di atas ya. Ini kurang lebih samalah 2 bulan seperti yang ini, karena ini satu jenis kelapanya dibuat sama seumuran, maksud saya seumuran. Ini selanjutnya untuk dijual kan, bisa kan? Ya kalau tadinya sih saya sekedar hobi dan mengisi waktu luang di rumah, pulang kerja kan dari kebun nggak ada aktivitas. Tadinya sih sekedar hobi untuk waktu luang, tapi kesini udah banyak yang beli. yang pertama kan udah banyak yang tahu saya bikin tanaman ya seperti ini, banyak yang nanya. Tadinya saya nggak jual, tapi karena ya kalau di kampung Lumayan juga ya. kebutuhan ya saya produksi seperti ini, membuat produk seperti ini ya saya jual juga. Harga kira-kira yang paling ujung udah bisa dijual itu yang masih tunas itu? Belum layak jual. Sebenarnya ini juga sebenarnya belum layak jual. Karena apa?
aja kalau buat yang cuman mau menikmati keindahannya doang. Buat perawatan itu masih agak sulit ya. Tapi kalau dijual ini kisaran harga berapa kalau yang udah segini nih? Harganya saya itu beda-beda, bukan dari gimana gimana. Yang pertama saya bedakan dari jenis kelapa, karena kan jenis kelapa Gading Orange ini jarang ya, jadi harganya saya bedakan dengan kelapa sayur atau kelapa Gading Orange. Dan harganya Berapa ya? kira-kira ini 100.000 lah, 100.000. Yang terjangkau guys. 100.000. Untuk prosesnya lama itu 2 bulan. 100.000 saya kira-kira segini 100.000. Terus ya Iya, 2 bulan yang ini. Karena ini kan sudah terlihat motifnya ya, sudah terlihat, tinggal ini pengolesan dengan vernis. Terus iya, nanti saya oles lagi dengan vernis. Terus di sini kita kasih hiasan biar agar menarik. udah dihias. Sudah dihias. Jadi pembeli tinggal Oh, masalahnya yang hasilnya yang udah dihias, yang hasilnya udah maksimal itu udah terjual guys. Ya. Di sini udah tinggal yang ya ini aja. Nah, tapi kalau ada yang minat bisa di DM aja atau komen di kolom komentar guys. Nanti kita akan hubungi langsung Pak Egi kalau minat itu. Tapi emang sih daripada kita proses sendiri, prosesnya emang pertama memerlukan waktu yang lama, terus emang ribet, mesti rajin. Mendingan kita beli aja langsung guys, yang simple. Gitu ya Pak Egi ya. Iya. Bisa DM aja langsung ya, atau komen ya di kolom Siap komentar ya. ya. Hubungin aja lah channel Warung Kreator. Jadi itu teman-teman untuk review kita tentang bonsai. Tapi Pak Egi kira-kira selain bonsai ada lagi nggak tanaman hias yang lain yang Pak Egi mau dipasarkan apa gimana gitu, yang mau ditampilkan di Warung Kreator? Maksudnya selain dari bonsai kelapa, kebetulan Ada lagi saya punya beberapa jenis bonsai. Ini jenis pohon ya, bukan dari kelapa, bukan dari pohon kelapa, ini pohon bunga ya yang ya Coba saya mau lihat. Ayo guys. Nah, ini kebetulan Mas Ren, saya di sini punya bonsai dari jenis pohon teh-tehan atau bisa disebut kalau biasa di kampung saya sinyoh ya. Ini banyak sekali dijumpai di depan-depan rumah, pekarangan rumah. Tapi yang ini jenisnya tidak berbunga ya. Kita cuma memanfaatkan dari bentuk daun ya, bentuk daun. Ini saya Jual nggak ya? kalau yang ini buat koleksi aja mas di rumah ya, karena ada satu-satunya ini. Ini yang ini apa itu? Kalau yang ini jenis tanaman lantana, kalau di kampung saya biasa disebut kanikir. Ini iya kanikir. Ini habitatnya banyak sekali ya, mudah ditemukan, banyak di kebun, di pinggir sungai. Ini kebetulan saya punya yang bunganya jenis orange ya. Ini kebetulan sudah mau berbunga ya. Tadinya ini udah banyak bunganya, kemudian saya pruning supaya tidak tinggi ya. Ini yang jenis kanikir atau lantana yang warna bunganya itu orange. Memang zaman sekarang sih kebanyakan ibu-ibu juga ngambil Iya. bunga di kebun guys. Dan Di kebun. Apalagi nih Pak Egi? ini tumbuhan serut ya, serut. Kebetulan ini masih belum bisa saya pruning atau saya bentuk karena masih belum punya cukup banyak batangnya ya. Dan sama Kanikir. ya seperti yang tadi kanikir atau lantana ya. Tapi ini ya cuman beda dari warna bunganya. Ini bunganya warna ungu. Enggak, ini yang ungu. Bukan ungu doang mas. Nah, ini bekas saya stek. Ini bekas saya stek.
saya setek dengan warna yang orange. Setekan saya. Berarti orang juga apa ya, Ya. hasilnya ya? Jadi nanti satu pohon itu ada dua warna bunga, yang satu ungu dan yang satu lagi orange. Ini bisa lihat semua sudah mulai banyak ya. Ini jenis kanikir atau lantana yang warna bunganya itu ya ungu. Pak Egi nih, saya mau nanya nih, dari semua tanaman ini Pak Egi udah bisa menghasilkan berapa uang nih Pak Egi? Udah Kalau- berapa jenis yang kejual nih? Ya kalau dibilang menghasilkan ya alhamdulillah ya, tapi bukan berarti selalu ada yang beli ya, karena kan ini saya juga masih belajar ya. Ya dari pertama saya membuat tumbuhan bonsai, terutama dari bonsai kelapa, sudah hampir saya menghasilkan kurang lebih 5 atau 6 juta lah. Ya, 6 juta. Awal dari hobi loh guys. Awal dari Kan hobi, kebanyakan sekarang ya. apa? Gara-gara ini kan orang Ya. kebanyakan di rumah ya. Ya, Jadi ya. contohlah Pak Egi. Gara-gara pandemi juga bisa menghasilkan uang, nggak seperti kita ini. Mumet Pak Egi lah. Yang Nggak ada penting, pemasukan ini Pak Egi. ya yang penting dalam dunia bonsai itu yang penting pertama itu kita hobi dulu ya, hobi. Yang kedua kita rajin. Dan yang ketiga itu ya Nggak tahu mau percuma. kalau ininya terus karena kan berbeda dengan alam. Warung kreator, kalau yang mau bikin atau yang coba di rumah ya bikin sendiri ya, belajar sendiri. Apalagi kalau mau beli. Iya, apalagi kalau mau beli hubungin aja channel Warung Kreator, dan untuk cara-caranya nanti saya akan membagikan tutorial video selanjutnya ya di channel Warung Kreator. Oke guys, terima kasih untuk waktunya. Juga kalau yang butuh beli atau yang mau belajar bisa mengajar Dusun Ciomas, Desa Ciawalan ya. Untuk pemesanan hubungin aja Warung Kreator.